Saya ulang-ulang lagi ini ya, perkataan Imam Junaid. Imam Junaid itu waliullah, cerdas, hafal Quran. Orang datang kepadanya, ya Syekh, ini orang mengaku telah sampai kepada Allah, wasalu ilallah, tapi dia tak salat. Tadi sama tu, dia anggap dia telah ingat, sampai tu ingat. Kami telah sampai dan ingat kepada Allah, tak perlu kami salat lagi. Tak perlu kami puasa Ramadan, tak perlu kami pergi haji. Naam, kata Imam Junaid. Wasalu, dia sampai betul. Walakin fis saqar, sampai masuk neraka saqar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibdalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Jamaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahus Sudur. Nah, selanjutnya pengarang mengatakan li'annal maqsuda minadz-dzikri. Sesungguhnya maksud daripada zikir atau tujuan daripada zikir itu adalah dawamu huduril qalbi ma'allahi ta'ala, yaitu dawam senantiasanya hati hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tujuan zikir. Ya, tujuan zikir itu lambat laun kalau dia istiqamah, continue terus berzikir, yang muncul itu hadir hati bersama Allah. Nah, inilah dia. Kalau sudah muncul seperti ini kan enak ibadah. Maka ibadah menjadi baik kalau hati sudah hadir bersama Allah. Nah, kalau hati tidak hadir bersama Allah, itulah dia ibadah terpaksa, rasa berat, kerana hati masih lalai, ya, belum merasakan kehadiran Allah. Maka jangan heran kenapa orang lemah ibadah, rasa terpaksa. Nah, hatinya bolak-balik, kadang ingat, kadang tidak, banyak tak ingat daripada ingat. Nah, cuma kalau sudah dibentuk dengan zikir ini secara kontinu terus, maka hati terasa adanya Allah, situlah ibadah menjadi nikmat. Ya, ibadah jadi nikmat. Pendapat para ulama ahli tasawuf memang agak berat. Menurut mereka, la salatan illa bihuduri qalbi. Ya, dia bilang begitu, tidak ada salat kecuali hadir hatimu bersama Allah. Jadi bagi mereka salat kita ini tidak sah menurut pandangan mereka. Ya, kita tidak, kita ini kan baru memulai belajar ilmu ini pelan-pelan dengan dibantu zikir, yang mudah-mudahan ada terasa di hati bersama Allah. Tapi mereka sudah bersama betul dengan Allah, baik dalam salat ataupun di luar salat. Dan mereka menafsirkan Al-Quran memang berbeda dengan kita ini. Coba lihat, ada ayat yang menyatakan hafizu ala salawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat 5 waktu dan salat wusta, salat pertengahan. Salat wusta itu Nabi sendiri yang menafsirkannya. Salat wusta itu salat asar, karena asar di tengah-tengah antara siang dengan malam. Kalau siang, subuh dengan zuhur. Kan subuh itu kan awal siang, terbit fajar. Nah, zuhur matahari tegak di atas. Awal malam maghrib, malam betul isya. Makanya asar tengah-tengah dia.
Ya, antara siang dengan malam itu tafsirnya secara syariat. Coba lihat kitab Sirrul Asrar. Kitab Sirrul Asrar itu ya dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Beliau menyatakan salat wusta, salat pertengahan itu salat hati. Hudurul hati ma Allah. Hudur biqalbi ma Allah. Hadirnya hati bersama Allah. Apa sebab? Karena hati di tengah-tengah tubuh. Ini kepala, ini kaki, hati ini tengah-tengah tubuh. Itu maksudnya. Jadi salatmu dengan fisik bagi kami tidak sah, kecuali kau betulkan salat wusta, salat pertengahan, salat hatimu itu harus hadir bersama Allah. Itu pandangan mereka. Nah, kita kan belum seperti mereka, cuma kita kan berusaha nih. Ayo zikir, continue, perbanyak zikir, bersihkan hati. Nah, jadi tujuan zikir itu apa? Dawamu huduril qalbi ma Allah. Senantiasanya hatimu hadir bersama Allah. Wa ta'diyatus salawat zikrun. Nah, menunaikan salat itu, salawat jamak daripada salat tadi 5 waktu, salat 5 waktu, apalagi salat-salat yang lain itu tujuannya zikir. Ayo coba lihat, apalah artinya salat kalau tidak ada zikir di dalamnya? Kosong. Allah sendiri yang menyatakan aqimus shalah li dzikri. Kan gitu ayatnya itu. Aqimus shalah li dzikri. Dirikan salat untuk ingat. Allah maunya begitu. Jangan sampai kau salat kau tak ingat. Ayo tanya jemaah masing-masing. Dalam salat tu banyak ingat atau tak ingat? Begitu takbir Allahu Akbar, pertama bagus. Pertengahan iftitah dah terbang lah. Terbang kemana-mana, ke pasar, ke rumah, ingat anak, ingat istri, ingat duit. Semuanya diingat dah tu dah. Betul ke tak betul? Nah, itu masalahnya, Pak. Nanti Al-Fatihah ingat lagi. Pertengahan Al-Fatihah pergi lagi pikiran tu. Sampai dulu saya tanya sama kawan, mana saya taruh kunci ni ya? Cuba kau salat, kata dia. Pasti ketemu, kata dia. Itu anekdot guyon kawan tu. Yang lupa-lupa dalam salat ingat jadinya. Di mana tadi nyimpan kunci? Keluar semua itu. Masya Allah, itulah ibadah kita orang awam. Jadi tasawuf ini, bertarekah ini mengantarkan ke sana supaya lebih ingat daripada lupa. Nah, jadi Allah membentuk salat tu aqimus shalah li dzikri. Dirikan salat untuk ingat. Ya, itu ingat. Nah, itu dia salat zikir. Jadi sama ibadah yang lain juga begitu, ya. Waz zakatu dzikrun, zakat juga begitu, zikir. Jadi siapa yang keluar zakat tak ada ingat Allah, belum dikatakan ibadah zakat yang sebenarnya. Ayo kita keluarkan duit kita. Kenapa ni? Karena Allah suruh keluarkan. Apa sebab? Ini milik dia. Jadi orang berzikir ni ada syukur. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kau kepada aku ingat kepada engkau, kata Allah. Bersyukurlah kau kepada aku, jangan kau kufur. Orang berzikir pasti bersyukur. Az-zakat keluar dia, sedikit pun tak ada keberatan. Waktu dia mengeluarkan, ingat ini punya Allah, dikeluarkan di jalan itu zikir, Pak. Orang keluar zakat seperti itu zikir. Ada yang keluar zakat terpaksa, hati berat, belum zikir tu. Orang berzikir keluar zakat, insya-Allah lapang dadanya. Ada kegembiraan untuk menyisihkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wasiyamu dzikrun, sama juga puasa juga begitu. Enggak makan, enggak minum, roh kita bergantung dengan Allah. Fisik lemah tapi roh kuat. Kemana roh? Roh milik Allah. Jadi ingat kepada Allah. Maka puasa lebih hebat lagi. Apa kata Allah? As-saumu li wa ana ajzibi.
Jangan lagi mandang malaikat, tinggalkan malaikat. Allah bilang puasa untukku, aku langsung membalasnya. Udah, tinggalkan malaikat, hanya Allah saja yang tahu dengan kita. Zikir, ya. Apalagi wal hajju dzikrun, haji juga begitu. Haji pun zikir. Ayo pergi ke Mekah, masuk ke Masjidil Haram, pandang Kaabah tu. Waktu tawaf, siapa yang kita ingat? Kalau ingat Allah bagus. Besar Kaabah ni. Kagum dengan Kaabah dia. Tak kusangka Kaabah sebesar ini. Di rumah aku lihat di kalender kecil. Di kalender lihat kecil lah. Terkejut dia. Jadi kekagumannya bukan kepada Allah. Begitu lihat Kaabah langsung ingat Allah. Itu yang bagus. Waktu tawaf ingat Allah, itu yang bagus. Jadi haji pun zikir. Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala beliau menyatakan, pertama kali aku haji, aku lihat Kaabah, kata dia. Aku tak melihat Tuhan. Begitu aku berangkat haji yang keduanya, aku lihat kedua-duanya. Aku lihat Kaabah, sekaligus aku pun melihat kehadiran Tuhan pemilik Kaabah. Itu dah bagus dah tu dah. Dah bagus. Lihat Kaabah langsung lupa. Ingatnya kepada Allah SWT. Lihat Kaabah langsung ke Allah. Waktu tawaf langsung ke Allah. Aku pergi haji yang ketiga kalinya, aku tawaf, kata dia bilang, aku tak lagi melihat Kaabah. Yang kulihat hanya Tuhan Kaabah saja, kata dia. Dia dah lupa dengan yang lain dah. Dia hanya ingat kepada Allah. Itu tahap yang ketiga, tu kelas tinggi, Pak. Kata mampu, saya pun tak mampu juga. Tapi minimal tahap yang kedua, pergi haji, masuk Masjidil Haram, langsung pikiran tu fokus kepada Allah SWT. Apalagi ziarah makam Nabi Muhammad SAW. Secara fisik, Pak, kita tak melihat Nabi, tapi begitu dekat dengan makam Nabi, roh kita sudah gembira, saudara. Roh sudah gembira. Waktu memberi salam kepada Rasulullah sallallahu. Disitulah semua ibadah tu diperlukan zikir. Ini spiritual. Roh harus bisa merasakan. Kalau hanya fisik saja, tubuh saja, ibaratkan mayat lah. Mayat tanpa roh, kan gitu. Mayat tanpa roh, tergeletak, dia mati. Begitulah ibadah. Ibadah kalau ada rohnya, kita hidup beribadah itu. Wa tafaqquhu fid din, ya, bil qadri daruri au aktsar. Demikian juga belajar ilmu. Ayo. Kalau saya jelaskan ni, Bapak Ibu sekalian ingat siapa? Kalau ada pengajian-pengajian yang menjadikan kita ingat kepada Allah, itulah tujuannya. Jangan ada pengajian lalai. Bahkan langsung ingat, ini yang betul nih, selama ini orang lain salah semuanya nih. Ini yang betul nih. Langsung mikirnya orang lain yang salah. Majlis taklim itu, kata Imam Ghazali, kalau kau duduk di situ, bertambah imanmu, bertambah takwamu, menjadi baik akhlakmu, duduklah. Jangan kau tinggalkan majlis seperti itu, kata Imam Ghazali. Tujuan majlis taklim begitu, ingat Allah. Makanya saya kalau ketemu orang-orang yang saleh, duduk. Dia menjelaskan itu dekat rasa dengan Allah. Benar. Itu orang alim, Pak. Duduk sama mursyid juga begitu. Duduk sama mursyid, dia baca doa saja, ya Allah, dekat dengan Allah rasanya. Dia ngomong, rasanya kita dengan Allah tak ada antara lagi. Itu hebatnya majlis taklim kalau ikut dengan orang-orang yang saleh. Ya, orang saleh begitu. Nah, kemudian lagi apa? Wal ibta'u fi ahkamillah, fatwa-fatwa hukum. Tatkala kita berfatwa, mengeluarkan fatwa hukum, di situ kita mengingatkan bahawa yang kau keluarkan ini hukum Allah. Ingat kepada Allahnya. Umar bin Khattab, anaknya dicambuk. Anaknya dicambuk. Karena anaknya minum khamar. Dicambuk 40 kali. Itu khalifah. Khalifah melakukan hukumnya, hukum Allah Subhanahu wa taala.
Dia tak pilih kasih. Jangan mentang-mentang anak lepas hukum, orang lain terjerat hukum. Umar memberi contoh, maka di Madinah orang semua takut menyentuh Umar. Kenapa? Anaknya sendiri dicambuknya 40 kali. Kenapa Umar melakukannya? Padahal anak, siapa tak sayang dengan anak? Apa sebab? Karena dia menjalankan hukum Allah. Dia ingat Allah, hanya Allah perintahkan cambuk dia kalau minum khamar, anak sendiri dicambuk. Nah, coba kok sekarang anak bupati, anak gubernur, anak presiden buat salah, siapa berani menyentuhnya? Beda orang dulu Pak, khalifah dulu menegakkan hukum Allah, berfatwa, melaksanakan, dia ingat Allahnya. Kerana dia tahu harus menjalankan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Wa qiraatul Qur'anul Karim. Baca Al-Quran juga begitu. Ayo. Ingat Allah atau tidak? Kalau ingat Allah, itulah tujuan Al-Quran. Orang bicara Al-Quran itu dialog, seolah-olah ngomong dengan Allah. Nah, dalam kitab disebutkan ada seorang hamba yang saleh baca Al-Quran. Nah, datang utusan daripada raja. Utusan raja datang. Gedor, Assalamualaikum, anaknya keluar. Ada ayahmu? Ada. Ayah lagi baca Al-Quran. Ayah lagi baca Al-Quran. Bilangkan, dipercepat baca Al-Qurannya. Ini raja memanggil ayahmu sekarang. Si anak masuk ke dalam. Ya, ayah bilang, stop. Terus baca Quran sampai selesai. Dia ada aturan, dia baca Al-Quran sekian lembar setiap hari. Si anak mendatangi, teruskan dia baca Quran sampai selesai. Dia punya target baca Al-Quran. Sampai selesai, utusan raja itu menunggu 1 jam. Menunggu dia baca Al-Quran. Dia selesaikan. Selesai sudah, sadaqallahul azim, dia pun keluar. Si pengawal bilang, Syekh, kenapa tak kau panggil raja? Aku 1 jam menunggu. Kata dia bilang, ini raja lagi menunggu. Kau anggap aku ni ngomong dengan siapa baca Al-Quran? Dia bilang, kau anggap aku main-main? Aku ngomong dengan Allah. Baca Al-Quran. Yang aku ajak ngomong lebih hebat dari raja. Jadi gitu kan ya. Nah, itu kalau sudah ingat Allah, begitu baca Al-Quran. Tak mau dia tinggalkan. Nah, jadi adab orang dulu tu hebat, luar biasa dia. Jadi zikir ini pengaruhnya besar kepada semua ibadah yang kita lakukan. Demikian juga wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam zikrun. Salawat kepada nabi juga termasuk zikir. Orang senang dengan nabi mengantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman satu, cinta Allah pasti cinta nabi. Senang Allah pasti senang nabi. Senang nabi pasti senang Allah. Tidak bisa salah satu. Orang tak bisa merasakan manisnya iman kecuali Allah dan Rasulnya lebih dia senangi dari yang lain. Baru lezat iman kita itu. Nah, jadi tidak bisa salah satu. Nih, ini bulan Maulid. Ya, banyak-banyak kita membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang anti Maulid, ya orang tak faham tu. Alergi bersalawat pun dia tak faham. Makin banyak bersalawat makin bagus. Kecintaan kita kepada Nabi muncul, nanti bisa mengantarkan kita senang dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya termasuk zikir. Demikian juga wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, zikrun. Mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, itu juga termasuk zikir. Orang salah, jangan ni. Ingat Allah tak senang macam ini. Tak dibolehkan. Ingatnya kepada siapa? Allah. Orang tu diajak kepada Allah. Itu zikir. Ya, termasuk zikir. Yang penting kalau hati ada zikir, maka dia mengajak insya-Allah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, ini kesimpulan. Fal ibadatu tatanawu'. Ibadah tu kata ulama bermacam-macam. Ada salatnya, ada puasanya, ada zakatnya, ada zikirnya, ada belajar agamanya, ngajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, baca Al-Quran, salawat kepada Nabi SAW. Banyak macam ibadah tu.
Tapi ingat dia bilang wal madhkuru fiha wahidun subhanahu wa ta'ala. Yang diingat cuma satu, yaitu Allah saja dalamnya. Apapun ibadah dalamnya satu saja, ingat kepada Allah, baru bernilai ibadah itu. Tapi ibadah yang banyak kita kerjakan, kalau kosong dari ingat kepada Allah, itu tadi nilainya rendah, bahkan boleh jadi kosong. Wa ma syara'allahu lil ibadat wat ta'at. Ya, tidaklah Allah mensyariatkan satu ibadah dan ketaatan illa bidzikrihi, melainkan untuk ingat kepadanya. Itulah dia tujuannya. Jadi siapa tak berzikir sayang. Khawatir ibadahnya maaf tidak punya kekuatan, lemah ibadahnya. Ingat di khutbah ni, mimbar ni, khatib selalu mengatakan wala dzikrullahil akbar. Zikir kepada Allah akbar, itulah yang paling besar. Inilah dia. Zikir kepada Allah itu paling besar. Bukan hukumnya, kalau salat wajib, zikir sunnah, tapi pengaruhnya itulah paling besar. Maka disebutkan wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Zikir kepada Allah itulah yang paling besar. Apa sebab? Semua ibadah jadi bernilai. Faham ni Pak ya? Makanya saya tak tinggalkan zikir lagi dah, kerana tahu pengaruhnya kepada ibadah yang lain. Mudah-mudahan ibadah kita menjadi zikir. Ya, jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, cukup sudah pembahasan kita ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Maka siap-siap berzikir. Nanti makin sedekat waktu ini manaqib di sini, tamu kita datang, yang belum mengambil zikir talqinlah. Ya, ajak sanak saudara pemilih ambil talqin zikir, insyaallah kita berzikir bersama-sama. Ya, mudah-mudahan Allah bersihkan hati, jadikan semua ibadah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, ada pertanyaan mungkin? Ya, silakan. Ya. Jadi kita khawatir dengan pemahaman yang seperti yang kita pahami bersama ini, bahwa anak yang mereka belajar ta'lim, belajar apa, kemudian mereka meninggalkan sholat. Ternyata ketika saya pernah dialog kepada mereka, Pak, mereka satu pertanyaan, mana yang lebih baik? Orang nampaknya sholat tetapi tidak ada zikirnya kepada Allah, ketimbang saya yang diam tapi hati saya selalu bersama Allah. Seperti mereka, mana yang lebih baik? Saya diam tapi hati saya selalu bersama Allah, dibandingkan dengan yang sholat itu tapi hatinya jauh dari Allah. Itu pertanyaan begitu, mungkin bisa dilanjutkan, Pak. Ya. Baik, saya jawab dulu ni. Ibadah mana lebih baik? Dua-dua tak baik. Tapi ingat, orang beribadah tak berzikir lebih baik daripada ingat tapi tak ibadah. Ingat yang keduanya itu ingatnya palsu. Ngomong saja pandai, padahal dia tak seperti itu. Justru ibadah ni pondasi. Salat pondasi, wudu pondasi, tak ada masalah tanpa wudu. Maka zikir ni membantu salat menjadi ingat. Dan bohonglah dia, hanya ingat tanpa salat, itu tipu daya syaitan. Itu permainan syaitan. Jangan tertipu dengan ucapan seperti ini. Saya ulang-ulang lagi ini ya, perkataan Imam Junaid. Imam Junaid itu waliullah, cerdas, hafal Quran. Orang datang kepadanya, ya Syekh, ini orang mengaku telah sampai kepada Allah, wasalu ilallah, tapi dia tak salat. Tadi sama tu, dia anggap dia telah ingat, sampai tu ingat. Kami telah sampai dan ingat kepada Allah, tak perlu kami salat lagi, tak perlu kami puasa Ramadan, tak perlu kami pergi haji. Naam, kata Imam Junaid, wasalu, dia sampai betul, walakin fis saqar, sampai masuk neraka saqar. Ini wali Allah yang ngomong ni, bukan orang sembarangan. Jadi di neraka saqar macam mana? Masalakakum fis saqar. Allah tanya, kenapa kau masuk neraka saqar? Lam nakun minal musallin, kami tak salat. Al-Quran tu.
Walau nut'imul miskin, kami tak beri makan orang miskin. Hidup cukup rezeki, bahkan lebih. Tetangga miskin sedikit pun tak dibantu, masuk neraka sakar. Itu Al-Quran yang bilang. Jadi itu kalimat tipu daya. Dia bohong. Dia ingin membela diri. Tak salat, zikir ya. Zikir pun tak betul dia. Siapa yang kau ingat? Kalau kau tak salah hanya zikir, siapa yang kau ingat? Itu tipu daya syaitan. Ghurur nama itu. Dia tertipu dengan ucapannya sendiri. Tertipu dia. Kasihan orang ini. Kau dapat disembuhkan penyakit. Dan ini jalan, maaf, bukan jalan yang benar, jalan yang batil. Nah, itu dia. Mohon pencerahannya. Itu kan zikir ini ingat kepada Allah. Ya. Kemudian yang zikir ada lagi sholawat. Nah, bagaimana kedudukan sholawat ini kalau kita gandingkan dengan zikir tadi? Ya. Itu pertama. Ya. Kedua, kalau boleh saya berpendapat, mohon maaf kalau salah, belum teruskan, bahwasanya sholat, kemudian zakat, puasa, haji, dan lain-lain itu adalah merupakan sarana, kalau boleh saya katakan jalan, untuk kita mengingat kepada Allah. Tadi kata Ustaz Muhammad Jadi, kita cukup ingat saja tak salah. Bagaimana dari kita ingat tak salah tapi ingat, tapi salah lalai. Jadi barangkali kalau boleh saya berkata, sekali lagi saya katakan bahwasanya salat, zakat, haji, sebagainya itu adalah sarana untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya zikir sangat membantu. Zikir ini membantu semua ibadah menjadi ingat. Saya tanya, ingat tu di pikiran ke di hati? Ayo. Yang diomongkan dengan Pak Jimus tadi, orang tersebut ngomong itu lebih baik ingat menurut mereka tu di sini. Mana bisa ingat Allah di sini? Tidak akan terasa lezat. Ingat tu di iman, di hati ini. Kalau sudah ingat di hati, dia akan lezat semua ibadah dirasakannya. Tapi kalau ingat dengan ini terbatas. Hakikat zikir bukan di otak, di hati. Itu saya ingat dulu. Orang belajar ilmu ini lagi. Mungkin pernah saya sampaikan waktu Ustaz Nur tu ngajak sama Haji Ghazali itu, KBIH An-Nur, bawa lah pergi ke Mekah sana tu kan KBIH. Ada orang di Parit Bugis tu. Ya, orang Bugis memang. Di Parit Bugis tu banyak orang Bugis. Jadi ada orang tua satu, aneh dia belajar ilmu usul tahqiq. Jadi cukup makrifat. Menurut dia makrifat tu dihayalkan. Salah. Makrifat tu hati. Kalau hati sudah bersih, merasakan Allah bersama kita. Itu makrifat hakiki. Bukan makrifat itu di otak. Jadi dia duduk di pelataran, di pelataran Masjidil Haram itu. Orang sudah tawaf semua dah, tawaf ifadah. Jadi kata Ustaz Nur, "Pak, udah tawaf belum, Pak?" "Aku tak perlu tawaf." Harus tawaf, wah. Ini tawaf ifadah ni wajib. Aku udah tawaf dah, kata dia. Bila wak ni tawaf? Aku duduk tu dah tawaf dah, kata dia. La ilaha illallah. Jadi bagaimana wak duduk sudah tawaf? Aku makrifatkan, kata dia. Dia duduk di tangga pelataran masjid, dia pun diingat, dihayalkannya. Dia keliling di Kaabah tu. Lah, itu salah. Itu bukan zikir, itu bukan makrifat, itu khayal. Itu khayal, bang. Saya pun bisa juga begitu. Saya duduk di sini, saya pergi tawaf sana, bisa. Jamaah pun bisa semua, bisa tak?
Oh tak bisa, kata dia. Aku dah belajar begitu Nur, kata dia. Makin Nur apa tu? Aku begitu belajar Nur, kata dia. Ingat pintar Ustaz Nur dia. Ingat Wak, kata dia. Wak kembali ke Pontianak, orang lain tak boleh nyebut Wak tu haji. Kerana belum tawaf ifadah, tidak sah haji Wak, kata dia. Oh, terkejut dia. Rugilah aku, kata dia. 30 lebih juta Wak datang ke sini, tak tahu ifadah, kembali belum haji Wak, kata dia. Akhirnya tawaf dia. Takut tak dipanggil Pak Haji. Itu hati-hati. Salah kaprah itu. Jadi ingat bukan di otak, ini khayal namanya. Nah, itu betul-betul. Makrifat itu di hati, bersihkan hati, akan terasa bersama Allah. Semua ibadah akan mudah, tak lagi berat. Yang bilang hanya zikir tanpa ibadah, maaf, itu hawa nafsu. Memang dia tak mau ibadah, berat bagi dia ibadah. Karena hatinya belum nyambung dengan Allah. Itu saja. Baik ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Sambung nanti minggu depan.